Halo semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai sistem informasi dan teknologi informasi dari Tesla. Kenalin juga, namaku Veronica Natala Rivaldi, NRP C141899. Yuk kita langsung bahas, apa sih sebenarnya Tesla itu? Tesla Incorporation adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2003. Elon Musk, yang awalnya merupakan direktur utama, menggantikan Jeff Drury sebagai CEO pada bulan Oktober di tahun 2008. Tesla sendiri ingin membuktikan bahwa kendaraan listrik itu bisa lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada mobil yang berbahan bakar. Tesla juga percaya, semakin cepat dunia berhenti mengandalkan bahan bakar fosil dan bergerak menuju masa depan tanpa emisi, akan membuat dunia ini akan semakin lebih baik. Meskipun memiliki spesialisasi di mobil listrik, yang dimana antara lain meliputi beberapa model, seperti Model S, Model 3, Model X, dan juga Model Y, Tesla juga menjual produk-produk lainnya, antara lain aksesoris mobil, solar panel, solar roof, power pack, dan juga Powerwall. Dan untuk menciptakan seluruh ekosistem energi yang berkelanjutan, sebagian produk yang dijualnya memungkinkan customer untuk turut serta dalam renewable energy solution. Kemudian, bagaimana sih tahapan untuk melakukan produksi mobil tersebut? Jadi, tahap pertama adalah tahap pencetakan. Proses pencetakan bermula dari aluminium berbentuk gulung yang kemudian segera diolah menjadi mobil dalam jangka waktu 48 jam. Pencetakan dari kendaraan ini dilakukan dengan membuka gulungan tersebut dan mengubahnya menjadi pintu, bagasi, kap, dan banyak bagian lainnya. Selanjutnya adalah tahap inspeksi dengan menggunakan conveyor belt bagian tersebut dipindah dan kemudian bekerja melakukan pengecekan pada masing-masing bagian sebelum mengirimnya ke dalam gudang. Ketiga adalah tahap perakitan. Robot akan membentuk rangka mobil di bengkel bagian rangka dengan mengelas bagian yang satu dengan bagian lainnya menjadi satu bagian. Setelah selesai dilakukan oleh robot, sekarang mobil dipindahkan ke tahap pengecatan. Proses pengecatan dilakukan dengan melakukan penyemprotan cat menggunakan robot yang ada tersebut. Tahap kelima adalah penggabungan. Setelah pengecatan, dilakukan penggabungan di mana komponen utama dari kendaraan, termasuk pak baterai, digabungkan bersama. Dan jalur produksi ini didesain sederhana mungkin, di mana bodi yang kosong akan berubah menjadi mobil yang berfungsi hanya dalam 43 langkah di dalam waktu 90 menit dalam jalur kira-kira sepanjang 1000 feet. Tahap keenam adalah penggabungan akhir. Tesla berhasil melalui periode sulit dengan menyeimbangkan jumlah robot dan juga pekerja yang dibutuhkan. Pekerjaan tertentu seperti menarik material sintetik di atas busa kursi membuat pemasangan menjadi pas sesuai dengan ukuran, menegangkannya dan menghilangkan kerutan di kursi, semuanya dilakukan oleh manusia. Mesin juga memiliki peran yang besar, khususnya ketika kursi sudah siap untuk perakitan akhir atau final assembly. Kursi akan dipasang ke dalam mobil dengan menggunakan robot yang tersedia. Selanjutnya, keberadaan tabung memberikan baut kepada robot sehingga robot tidak perlu mengambil langsung secara fisik. Dan proses terakhir adalah roda dan ban yang dipasang dan mobil siap dikeluarkan. Gigafactory. Giga berasal dari kata miliar yang merupakan unit pengukuran. Betul sekali, dari namanya saja, Tesla menduga Gigafactory merupakan bangunan terbesar di dunia dan secara keseluruhan didukung oleh sumber renewable energy yang langsung diperolehnya melalui tenaga surya. Dilihat dari namanya, tentu saja ukuran dari Gigafactory melebihi factory yang dimiliki oleh Tesla sebelumnya. Struktur yang sekarang memiliki luas sekitar 5,3 juta feet. Tesla juga menyatakan bahwa ia memproduksi baterai lebih dalam kWh daripada perusahaan pembuat mobil lainnya. Angka persentase baterai yang diproduksi sebesar 60% dari jumlah litium keseluruhan yang ada di dunia. Untuk faktorinya, Tesla telah mempunyai faktori di California dan juga di New York, serta Gigafactory yang terletak di
Eropa, dan juga terletak di Cina. Dahulu Tesla melakukan pembelian baterai dari Panasonic. Namun sekarang karena memproduksi sendiri, tentu akan mengurangi biaya yang ada. Untuk meningkatkan produksi baterai, tentunya Tesla membutuhkan suplai lithium baterai yang sangat besar. Jadi, pada awalnya Gigafactory difokuskan untuk membuat baterai. Tapi di sisi itu juga produksi Tesla Energy Storage. Dan sekarang juga melakukan produksi mobil di Tesla Gigafactory. Kemudian proses produksi baterai kurang lebih seperti ini. Melakukan perancangan dan penerapan peralatan manufaktur untuk baterai presisi berkecepatan tinggi, gerakan kontinu dan terbaik di dunia dalam lingkaran umpan balik. Kemudian dalam operasinya menuntut ketepatan dalam bahan, mesin, fasilitas, dan eksekusi untuk membangun sel baterai dengan kuantitas dan kualitas tertinggi. Kemudian bagaimana dengan teknologinya? Yang pertama ada Automated Guide Vehicles, di mana mesin-mesin ini mampu bergerak dan melakukan pekerjaan khusus secara mandiri tanpa bantuan operator. Robot yang ukurannya cenderung kecil tapi kuat yang diprogram untuk mengikuti rute yang ditentukan oleh strip magnetik hitam di lantai sebagai navigasi. Strip dapat dipindahkan, memungkinkan untuk menyesuaikan rute dalam hitungan detik. Yang kedua adalah Autonomous Indoor Vehicles. AIV tersebut tidak perlu mengikuti magnetik di lantai, karena mereka dapat menavigasi pabrik secara bebas melalui penggunaan peta digital dan menghindari orang serta rintangan dengan aman. Dengan mendeteksi dengan menggunakan sensor mereka. Robot jenis ini digunakan untuk memindahkan material antar stasiun kerja. Kemudian, yang ketiga adalah Heavy Duty Robotic Arm. Robot ini dapat mengangkat, memutar, mengelas, merakit bagian, dan diprogram untuk urutan tugas yang rumit. Robot akan menggerakkan bagian bawah bodi mobil melalui serangkaian area subperakitan, lalu menyimpannya di jalur perakitan. Selain menggerakkan mobil, pemasangan baterai juga dapat dilakukan oleh robot jenis ini. Selanjutnya, teknologi berikutnya adalah autopilot. Dengan adanya autopilot, meskipun driver melepaskan genggaman dari setirnya, autopilot ini dapat secara otomatis mendeteksi bahaya yang ada di depannya. Keberadaan autopilot ini juga memunculkan fitur full self-driving yang sedang dikembangkan untuk menjadi sepenuhnya otonom. Mari kita lihat lebih jelas lagi cara kerja dari fitur autopilot. Menggabungkan masukan dari berbagai perangkat sensorik pintar komputer on-board, mobil jelas mampu mengidentifikasi, melacak kendaraan sesamanya di jalan secara real-time. Ini mampu membedakan berbagai potensi bahaya yang mengesankan. Di samping segala sesuatu, mulai dari garis jalur dan panah yang dilukis, rambu berhenti, umpan balik visual dimasukkan ke dalam sistem melalui kamera onboard Tesla. 3 di antaranya diletakkan di depan kaca mobil. Kamera depan dapat melakukan visual recognition hingga 150 meter dan juga ada rentang yang lebih luas hingga 60 meter dan juga kamera dengan jangkauan sempit dengan jarak 250 meter. Selain itu juga ada 4 kamera biasa di setiap sisi kiri kanannya. Dan yang terakhir ada kamera belakang dengan jarak 50 meter. Radar yang menghadap depan yang mendeteksi objek hingga 160 meter melakukan pemantulan gelombang radio adalah komponen utama dari kumpulan sensor tersebut. Tesla juga mempunyai jangkauan pendek untuk sensornya hingga 8 meter melalui ultrasound. Sensor ini berguna sebagai komponen pelindung yang mendeteksi penghalang kecelakaan atau objek yang terlalu dekat. Dan selanjutnya, aku akan membahas beberapa ilmu teknologi yang diterapkan untuk memproduksi produknya. Tesla menciptakan mobil yang autonomous dan itu menggunakan artificial intelligence untuk pengimplementasiannya.
Jadi, mobil akan mengimplementasikan gambar dari kamera mesin vision dan sensor yang ada di sekitarnya untuk dapat menyetir dengan sendirinya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, butuh untuk melakukan training terhadap algoritma yang ada dan butuh mengumpulkan data yang tepat untuk membantu train algoritma tersebut. Oleh karena itu, Tesla melakukan crowdsourcing dari semua data yang ada dari 1 juta lebih kendaraan yang ada di jalan menggunakan mobil Tesla. Ada banyak sensor juga yang ada di dalamnya yang dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh driver tersebut. Pendekatan ini dinamakan imitation learning, di mana belajar secara kolektif dari data yang menjadi keunggulan karena Tesla menggunakan real data, bukan synthetic data. Tesla juga ingin meningkatkan kemampuan mesin vision yang ada untuk memprediksi lebih baik dalam mengantisipasi pergerakan yang ada dan merencanakan rute yang akan ditempuh. Selain itu, selanjutnya juga ada Internet of Things. Mobil Tesla terhubung ke internet yang menyediakan pembaharuan perangkat lunak untuk menambah fitur baru dan meningkatkan kinerja mobil kapan saja. Selanjutnya juga ada cloud computing. Jadi saat mobil terhubung ke internet, pemilik dapat menyinkronkan agenda dan daftar kontak mereka dengan mobil. Tesla juga memproduksi mobil yang self-driving, dan ketika pengemudi tidak menyebutkan tujuan apapun, mobil akan melihat agenda yang ada atau membawa pulang ketika tidak ada janji temu yang dijadwalkan. Dan juga selain itu, dalam cloud computing memungkinkan untuk user dapat mengakses mobil mereka dan fitur-fiturnya kapan saja dengan menggunakan ponsel mereka. Kemudian yang terakhir adalah big data. Ini adalah faktor kunci penelitian dalam Tesla. Dengan menggunakan big data, Tesla dapat menyelidiki calon pelanggan mereka, kelompok konsumen yang harus ditargetkan, dan juga dapat mengumpulkan data lainnya untuk dapat semakin mengembangkan fitur autopilot dan full self-driving mereka. Kemudian untuk kedepannya, Tesla ingin mengalahkan jasa pengantaran penumpang dengan menggunakan robotaksinya. Jadi, robotaksi merupakan ride-sharing application di mana pemilik mobil tidak perlu berlaku sebagai driver untuk menjual jasanya, melainkan mobil tersebut akan mengantarkan penumpang dengan sendirinya dan pulang ke rumah dengan sendirinya menggunakan fitur autopilot maupun full self-driving yang ada. Kemudian ada Tesla Information dan Entertainment System, di mana sistem ini dapat memberikan informasi dan juga hiburan kepada driver dan juga penumpang mobil. Ukuran layar dan juga resolusi dari sistem ini tentunya lebih unggul daripada merek-merek mobil lainnya, bahkan merek ternama sekalipun. Fitur yang ada di dalamnya antara lain, baik penumpang maupun driver dapat menyetel film maupun menyetel musik. Dengan tampilan yang responsif ini, tentunya akan semakin memudahkan pengguna dalam mengakses sistem ini. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur karaoke, di mana pengguna juga dapat mematikan atau menyalakan vokal sesuai dengan kemauannya. Selain itu, sistem ini juga dapat menghubungkan dengan USB. Dalam informasinya, sistem informasi Tesla ini dapat memvisualisasikan perpindahan jalurnya secara otomatis dengan bagus dan bahkan mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya. Pengguna juga dapat melakukan pembesaran pada layar untuk dapat memperjelas objek di sekitarnya. Pengaturan konfigurasi juga dapat dilakukan, misalnya saja ingin memilih jenis ban mobil yang digunakan dan juga pengaturan knalpot agar tidak berbunyi. Pencarian melalui Google maupun membuka peta tentu saja juga bisa dilakukan oleh sistem ini.
Dan kemudian juga ada fitur autopilot yang ada disertai dengan peta yang sangat interaktif. Kemudian ada toy box yang berisi kumpulan permainan yang dapat dimainkan oleh pengguna. Permainan ini dapat dimainkan dengan lebih dari satu player, tergantung dari game yang dipilih. Selain itu juga, melalui aplikasi ini pengguna juga dapat menutup maupun membuka kaca mobil dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Selain sistem yang ada di mobil, Tesla juga memiliki aplikasi smartphone. Dan fitur utama yang paling canggih adalah fitur Summon Me, di mana mobil dapat mendatangi lokasi kita hanya dengan menekan tombol Summon Me yang berada di smartphone. Meskipun kecepatannya tidak begitu cepat, namun mobil dapat datang ke lokasi kita dengan lokasi yang cukup akurat. Sekian video saya dan terima kasih telah menonton.